Mami mau tanam modal dong, titip gitu, boleh nggak? Nah, ini Boleh nih dong. mindset seperti ini nih yang bisa bikin tumbang sendiri nih, bisa jadi gembel nih. Ya kan? Gimana? Titip dana itu kan artinya dia tidak mau kerja kan? Iya. Hanya uangnya yang mau dipekerjakan kan? Iya dong. Nanti ujung-ujungnya tertipu. Penipu kelas berat itu menurut saya pribadi ya, dia memperbaiki screeningnya dulu, dipercantik dulu dengan mobil sport misalnya kan. Iya, Biar iya, apa? benar-benar. Biar orang tertarik. Iya. Coba suruh duduk dengan saya, duduk semeja, saya kepengen lihat bagaimana dia trading. Bisnis Mami kacau. Gara-gara kemarin asisten gak ada. Ya, jadi Jadi, kemarin ya. Kemarin sebenarnya mau datang tapi karena sebangsa sama gua. oke. Enggak. Sebangsa Indonesia, Enggak, ya? karena kemarin sebenarnya ada kontrak yang lebih gede. Jadi terpaksa emang yang di sini Jadi dikesampingkan kamu dulu. mengkhianati Mami. Di PSK dikesampingkan dulu. Kemarin diundang di Close the Dog. Close the dog. Iya. Yeah, who is the dog anyway? Sama tapi apa? Tapi apa? Tapi sebenarnya kalau lu mau pinter ya, emang di sana bayaran lebih gede. Tapi bisnis PSK ini lebih menjanjikan, cuy. PSK emang Mana ada dori banyak. ditutup? Gak ada. Ditutup lah. Tapi kan masih ada prakteknya. Di depan ditutup. Iya kan? Di belakang nggak tahu. Prakteknya masih ada. Gak ada yang namanya PSK ditutup. Oke, malam hari ini kita bakalan ngebahas perpajakan yang isunya Mahfud MD itu kemarin kan ada 349 triliun. Dan malam hari ini kita bersama Orang dari pajak. Kapolri. Kapolri. Oh, Kapolri. Kok berubah ya mukanya ya? Gue pikir orang pajak gitu loh. Kurang ajar nih. Ini kayak ntar supportnya nggak jadi ini kalau begini. Tadi dulu gue mau say hi dulu dong. Halo, balik lagi sama Rizka, Mami PSK kamu. Oke. Dan juga bersama gue di sini ada asisten Mami yang Males banget kerjanya, males banget masuk, kesel gue sama lu sumpah. Sebenarnya kan gue pakai jaket nih. Gak enak badan. Iya kan? Kemarin habis kena Covid. Habis ini kalian kena Covid semua. Lu ngomong yang bener anjir. Sumpah, ngomong suka-suka. Ini kalau nyambat sudah seenak aja, kayak seblak. Bawa siapa hari ini? Hari ini pelanggannya Mami siapa? Jadi hari ini pelanggannya ada datang dari kepulauan yang sukses. Iya kan? Yang udah punya aset miliaran rupiah. Jadi untuk kantor perpajakan tolong. Nggak, bercanda. Oke, langsung saja tepuk tangan untuk Mas Herman. Jadi Mas Herman ini siapa sih sebenarnya? Kok asetnya bisa segitu banyak? Kalau berbicara tentang saya berawal dari orang yang nggak punya, Kak. Oke. Jadi saya pernah ke Kuala Lumpur. Selepasnya dari Kuala Lumpur, saya kan bikin counter handphone. Oke. Nah, jadi di sana jualan handphone second, kan? Sama TV second nggak? Enggak. Soalnya kayak Cina-Cina glodok gitu. Rasis ya. Enggak, emang rata-rata orang Bugis begitu. Oh gitu ya. Maksudnya putih, terus bersih gitu. Kayak kapas lah gitu. Terus gimana Mas? Jadi kita kan jadi subkon dulu di Kuala Lumpur kan, seperti itu. Nah, setelah pulang ke Kangean, ke Pulau Kangean tuh, Oke. kita ada sedikit modal nih untuk buka usaha handphone second tadi. Oke. Nah, akhir cerita nih, toko saya itu habis.
kemalingan. Nah, Ini malingan. bisa jadi. Muka Tahun gue kayak berapa tuh? maling. Nah, tahun berapa tuh? Tapi mukanya kayak mirip Iya loh. kan? Jadi coba tahun berapa itu yang kemalingan? Itu sekitar tahun 2009. Tuh kan, lu belum nge-long trip kan 2009? Gue belum lahir. Lu belum nge-long trip. Dia tuh. Nah, Jelas. akhirnya Fix. saya kan habis tuh, modal semua habis kan. Nah, akhirnya di situ saya mulai terpikir, wah, selanjutnya kerja apa ini kan? Kalau saya diam seperti ini, wah, masa depan saya hancur gitu kan. Nah, akhirnya saya teringatlah dengan kata-kata Ape dulu waktu di Kuala Lumpur. Dia mengatakan bahwa bosnya dia sukses di trading. Oke. Nah, lantas saya kepikiran nih, apa sih trading kan gitu. Saya opak-apik lah di YouTube tuh kan, saya cari apa itu trading. Oh, ternyata trading itu seperti ini. Oke. Hanya menganalisa naik turunnya gitu kata saya. Kalau ini mah gampang gitu. Pikirannya sesimpel itu Nah, gitu. simpel. Pikiran sesimpel itu waktu itu kan. Nah, ternyata setelah dicoba-coba kok sulit gitu. itu berapa tahun yang lalu tuh? Mulai Sekitar 8 tahun yang lalu lah. 8 tahun yang 8 lalu. tahun yang lalu. 8 tahun yang 8 lalu. tahun yang lalu ya namanya trading masih belum happening kayak sekarang ya. Iya. Jadi selama itu saya ngeriset kan, mencoba mencari solusi, mencari titik temu bagaimana harga ini bergerak. Tapi berjalan berapa tahun saya mau nyerah gitu, karena nggak ketemu gitu. Oke. Jadi kata saya kerja seperti ini nih mau bikin saya jadi gembel nih katanya. Awalnya tuh. Terus ngeriset, berjalan sekitar 3 tahun lah ya kalau nggak salah. Saya tuh hampir putus asa. Tapi teringat dengan bahasa-bahasa petinggi kita, siapa yang menciptakan lampu Thomas. ini? Bapak Thomas gue. Alva Edison. Thomas, Bukan dia kan? Thomas, Bapak gue itu. Oh ya. Enggak, gimana gue mau nyeletuk lucu ya, sedangkan yang di belakang gue lebih lucu ya kan. Ya kan? Terus gimana Mas? Akhirnya saya tuh berpikir gini, iya juga ya kata saya, Thomas Alva Edison beribu-ribu kali mau menciptakan lampu tidak berhasil. Oke. Nah, kata dia, kalau saya berhenti di sini, artinya kegagalan yang nyata ya di sini. Iya. Sudahlah rugi uang kan, Rugi waktu juga, ya. Kemudian banyak deh intinya kerugiannya kan. Iya, iya. Nah, dari situ saya ngambil kesimpulan, oh iya ya, gitu. Jadi semangat lagi gitu ya, Mas ya. Jadi kayak ketarik lagi semangat tuh. ya. Wah, kepengen nih, harus nih, udah terlanjur basah nih. Iya. Waktu itu kan udah apa ya, udah ngeluarin uang banyak loh. 3 tahun Kak ngeriset, makan tidur rokokan. Iya. uang yang ada ludes. Tapi masih bisa Jadi- beli rokok dia ya. Makan tidur rokokan. Enggak jadi enggak Mas Irman untuk tadi ya sorry yang keluar duit banyak bukan pas waktu risetnya kan cuman pas buat makan buat tidur Kita kan Mas waktu itu nggak kerja dah kan? ya Cuman nunggu kalau apa ya ada orang nyervis handphone gitu kan. oh iya Jadi biaya untuk ngeriset ini istilahnya kita kan nggak kerja udah. ya Fokus ke situ kan. fokusnya Nah, ini banyak pengeluaran rokok terus. ya Pemasukan kurang. Iya, masukan kurang Jadi ya. pengeluaran lebih banyak daripada pemasukan. Ya kita berjalan mundur. Iya kan? Seperti itu. Oke, sebelum lanjut nih ya, sebenarnya udah buru-buru ya, mau ini ya, mau ngebahas tentang siapa Mas Herman dan kesibukan apa yang akhir-akhir ini bahkan Gue dari curiga aja. kemarin. Gue curiga. Enggak, curiga kenapa emang? Lu mau ngomong apa? Enggak, maksudnya sebenarnya ini kan bulan Ramadan ya kan. Yang pengen gue tanyain di awal tuh sebenarnya puasanya gimana gitu ya kan. Alhamdulillah Puasanya sih. lancar ya. Lancar. Udah bolong berapa? Bolongnya sih bisa dikatakan nggak ada. Nggak ada yang bolong ya. Wih. Sama kayak dia. Sama kayak dia tuh, nggak ada bolongnya. Inilah salah satu sosok tokoh. Nggak maksudnya puasa lancar. Biasanya kan kalau orang udah nggak mikirin
duit ya, kayak bodo amat lah. Tapi Mas Herman nih masih mikirin dari sisi agamanya juga. Nggak kayak dia Mas. Nih kayak dia udah duit. Nggak. Kalau kayak dia udah duit susah, agama pun juga susah gitu kan. Berarti hancur ya. Ini maling teriak maling dong ya anjir. Si Akil lu Nggak, sebenarnya saya sih yang susah ini, makanya mempertemukan tim ini, mempertemukan saya dengan Mas Herman. Iya. Saya butuh modal sebenarnya ini Mas. Iya, Mas. Iya gitu ya. Ujung-ujungnya kok ke modal ya. Ujung-ujungnya begitu. Enggak bercanda. Jadi Mas Herman ini dari Kepulauan Kangian, Ya, betul. punya rumah di Sumenep. Ya, Berapa rumahnya? satu. 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 Nambah lagi nggak? Kalau ada istri baru mungkin nambah. Belum punya istri. Oh, belum punya istri nih. Belum punya istri Mas ya? Kemarin tuh saya udah 3 bulan sih cerai. Oh. Istri, ya. Enggak, cuman waspada aja sih sama yang di samping kanan itu agak enggak, bukan ininya. Yang sebenarnya yang berat di jampe-jampenya itu sih. Oh gitu. Iya, karena dia anak Ntar dukun pulang sih. kalau ntar kalau pulang terus ingat-ingat saya terus. Oke, lanjut untuk Mas Herman. Sebenarnya untuk apa ya, bisa dibilang trading tuh apa ya? Maksudnya pelaku trading tuh apa sih Mas? Trader dong. Trader ya. Jadi trader yang dikatakan trader itu kita bahas detail ya biar Ya, lebih enak ya. oke. Iya. Jadi biar pemula itu mudah memahami bagaimana trading ya. Jadi trader itu pemain trading, orang yang berdagang dikatakan trader kan seperti Ya, itu. Nah, yang dikenal saat ini trading itu katanya cara simple kaya di trading ini katanya. Padahal menurut saya pribadi Not ini that salah. simple ya. Trading ini justru berisiko. Kita bisa jadi gembel loh di trading ini. Iya. Jangan main-main dengan trading. Lantas kenapa YouTube ngebahas bahwa trading ini simple? Simple Banyak gitu ya. banget tuh yang bilang begitu. Jadi, wah kata saya kalau trading ini simple, nggak ada dong tukang bakso nantinya. Bener. Ya kan? Mau trading semua kan? Dan sebenarnya itu ini ya Mas ya, apa? Anggaplah yang konten yang menyesatkan sebenarnya kan. Jadi orang bikin malas kayak kerja keras gitu kan. Jadi kata saya kalau mau kaya di trading, sebaiknya jauhkan dulu deh pikiran yang seperti itu. Oke. Caranya begini, kalau kita mau sukses di trading, kita ukur dulu kemampuan kita. Bisa ndak kita membaca harga? Oke. Bisa ndak kita membaca kemana arah harga akan bergerak? Kalau dalam bahasa tradingnya price action kan ya, Ya, pembentukan arah harga. pembentukan arah harga. Kalau kita belum kenal pembentukan arah harga, belum bisa baca itu, sebaiknya pelajari dulu. Nah, lantas kemana kita harus belajar ya? Kepada orang yang sudah sukses di bidang ini, di trading ini. Iya. Kan gitu. Benar. Mas, kalau ngomongin kayak gitu, sebenarnya semua orang tuh bisa trading atau enggak sih? Karena mami nih udah capek gini terus, bisnis mami begini. Enggak, sebenarnya enggak usah trading juga, lu udah banyak duitnya. Enggak, enak aja, maksudnya anak buahnya dijual, potongannya 80%, Mas. 80% masuk ke dia, 20% tuh masuk ke. Sekarang pikir deh, yang enak-enak dia ya gua lah yang banyak. Kan dia udah dapat enak-enak. Gimana Anjing sih? emang ya, manusia yang satu ini anjing. Jadi gimana Mas, sebenarnya semua orang bisa trading atau enggak sih? Kalau saya perhatikan sih saat-saat ini sih, sampai saat ini trader itu cuma 1001 menurut saya. Oke. Artinya seperti ini. Dari ribuan orang yang trading, mungkin hanya satu yang bisa di trading, Oke. yang mampu jadi trader. Kebanyakan cuma bahasanya yang bisa jadi trader, tapi buktinya nggak ada. Makanya saya bilang di YouTube saya kemarin, kita nggak usah ngomong bahwa kita itu ahli trading. Cukup Anda perlihatkan buktinya. Anda bisa trading, buktinya mana? Itu sudah cukup. Orang sudah tahu bahwa kita ahli trading. Ini bahasanya saja yang muncul bisa trading. Ya, Tapi buktinya nggak ada. Iya, cuman iya. istilahnya cuman ngebacot doang ya, padahal nggak ada hasilnya di situ, malah rugi juga sebenarnya Malah kan rugi, ya, Mas ya. ya. Nah, jadi untuk gini Mas, untuk para pemula nih ya, untuk memotivasi
Ya, para pemula itu di dunia trading tuh seperti apa sih, Mas? Nah, seperti yang saya katakan barusan, kalau bisa pelajari dulu Oke. price action-nya. Ya, ya. Nah, sebelum kita mempelajari price action ini, kita harus tahu pondasi dari trading ini apa. Trading. Harga itu kan dipaparkan dengan candlestick, Oke. ya kan? Di trading itu kan ada candlestick, mungkin tahu lah ya candlestick ya. Iya, iya, iya. Ada merah, Iya, itu iya. kan, ada hijau Iya, kan. iya. Nah, kalau tahu membaca itu, candlestick itu artinya volume. Candlesticknya itu volumenya. Nah, itu kan yang nanti yang dihitung. Nah, jadi saya mengatakan di YouTube, candlestick itu mampu memaparkan harga sekaligus mampu memberikan informasi arah harga di masa yang akan datang. Oke, jadi analisisnya itu harus Candlestick ini, ya. karena ini yang memaparkan harga. Mhm. Nah, sementara di YouTube kan banyak orang menggunakan indikator Iya, kan. Iya. Dia tidak sadar bahwa indikator itu hanyalah alat bantu. Ya. Benar. Logikanya sekarang begini. Kalau candlestick itu lebih awal masuk turun, lantas kenapa kita pakai indikator? Sementara indikator ini terbentuk ketika candlestick ini selesai. Misalnya candlesticknya terbentuk ya, gini misalnya ya, naik, cet. Nah ini indikator baru ngikutin. Det. Nah logikanya kalau ada yang cepat ngapain pakai yang lambat? Iya, Iya. benar-benar. Ya kan? Heeh. Jadi kalau bisa janganlah pakai indikator kalau kita mau trading. Nah jadi kalau boleh saya sarankan buat pemula itu pelajari dulu, jangan buru-buru trading ke akun real. Oke. Nah kebanyakan kan pemula baru belajar sebulan 2 bulan sudah ngaku bisa kan. Akhirnya deposit kan pakai Iya. real account kan. Iya, Iya. iya. Akhirnya tumbang. Halusnya banyak Bisa ya, Mas, ya. bangkrut. Gembel-gembel deh Jadi lu. gembel dia. Ya, itu Bisa sih maksudnya. bangkit lagi tapi harus bawa itu ya ke jalan gitu. Pak kasihan lu. Ngemis dong, ngemis dong. Kerjaan dia Ngemis. tuh si Papa tuh sehari-hari sambilan tuh kan. Ya, pastinya itu motivasi untuk penikmat TSK ya, yang benar. besok-besok mau trading. Bingung tuh, trading apa sih? Buat pemula ataupun mau memulainya seperti apa? Jadi langsung aja klik link di bawah ini. Iyalah. Udah kayak orang bener lu orang ngomong. Enggak kan besok udah dapet sponsor, udah dapet support. Tapi Mas tadi sempat ngomong-ngomong ngomong di YouTube saya. Emang punya YouTube channel? Ya ada Apa namanya? spesialis candles. Mau dipromosiin gak gitu? Kita Oh, kita bisa. subscribernya banyak nih, kita subscriber. Siap. Makanya kalau sebenarnya kan mau udah bilang klik link di bawah ini ya kan. Sebenarnya tinggal klik aja langsung nanti ke bokep masuknya. Ke bisnis gue dong. Bisnis gue dong. Tapi Mas buat pemula nih, let's say dia udah belajar untuk membaca si candle itu segala macam. Itu modal awalnya yang enak berapa ya? Atau mungkin Mas Herman mau cerita, aku dulu modalnya sekian loh atau awal-awal Iya. pertama deposit. Jadi kalau kita mau jadi trader, misalnya kita sudah mahir nih baca harga nih. Kita tinggal berbicara modal sekarang, berapa sih modal yang ideal untuk kita trading ya, bagi pemula lah khususnya ya. Kalau menurut saya pribadi, kita berpikir logika aja dulu. Modal kita besar, hasilnya juga besar. Oke. Kan gitu. Oke. Modal kita kecil, hasilnya juga kecil. Nah, lucunya trader sekarang ini yang pemula khususnya ya. Modalnya kecil tapi mau hasil besar. Ngarapnya yang gede. Iya. Modal kecil ngarapnya yang gede. Ngarapnya yang gede. Dipikir judi kali gitu ya. Enggak, maksud gue gini loh ya. Babi ngepet aja, lu mau ngepet aja butuh effort cuy, harus dikejar warga segala macam ya kan ya. Ini modal kecil mau gede gimana ceritanya gitu kan. Nah, makanya kata saya ayo kita berpikir yang cerdas, berpikir yang logis, ya ayo yang berpikir yang rasional. Caranya seperti ini. Besarin modal Anda, tapi open perdagangannya dikecilin. Jadi Oke. dengan kita berbuat seperti ini, kita nggak akan mudah kena margin call. Di forex itu kan ada istilah margin call tuh. Jadi kalau open perdagangan kita minus, terus saldo ini nggak nutut, maka ini akan hilang semua, Kak. Oke. Saldo kita yang ada di forex ini akan hilang semua, habis total. Yap. Nah, makanya kalau modal kita besar, kemudian open perdagangan kita kecil,
sekalipun kita mengalami floating loss misalnya, Ya. masih aman. Modal kita kan besar. Oh iya, Iya kan? Benar. Berarti Berarti itu. ada kemungkinan someday mungkin bisa. Istilahnya floating loss tadi masih aman lah, masih Aman lah. ketahan Iya, lah iya, dengan modal iya, kita yang lumayan besar gitu kan. Iya. Jadi kalau boleh saya sarankan bagi pemula, kalau mau jadi trader, modalnya dibesarin tapi opennya kecilin. Ada idealnya nggak Mas? Ada angka idealnya kalau misalnya baru awal nih yang enak sekian. Kalau di forex itu kan ada istilah lot ya. Mm-mm. Misalnya kita mau open perdagangan berapa lot nih, ya kan? Di forex itu ada istilah 0,01 lot, itu open perdagangan terkecil. Iya. Nah, kita bahas dari yang terkecil. Modal yang ideal menurut saya pribadi setelah saya kalkulasi itu $250. Shit, that's a lot of money. Baru nutut ke 0,01 tersebut. Oke. Nah, terkadang trader pemula modalnya cuma $50 nih deposit kan. Tapi opennya 0,10 itu. Weh. Gimana nggak habis coba? Iya. Iya. Enggak, Ayo. lu tadi bilang emang uang yang banyak ya, Iya. $250. Iya. Emang berapa? Kalau dirupiahkan berapa 5 emang? ribuan kan, 5 jutaan kan itu kan? Intinya $1 itu kan 15.000. Nah, 200 tuh udah 6 juta. Iya. 250 berarti Nah, 6-7 juta ya? 67 juta kan? Goblok ya. Yang begini nih Mas. Jadi gini Enggak, loh apa? yang pengen gue tanyain, anggaplah bisa dibilang lah 8 juta atau juta ya kan? Nggak sampai lah, sekitar 4 juta 4 lebih juta lah. lebih ya kan? Heeh. Terus Tuh kan? uang segitu banyak. Auto goblok tau Enggak, gak? menurut lu uang segitu banyak? Banyak anjir. Dia sultan mah. Beda. Kenapa lo? Rokok gue habis. Mas Herman, Ya. boleh curhat gak? Boleh. Jadi gini nih ceritanya nih, bisnis mami lagi lesu. Udah mulai nih, belakangan udah ini. mulai masuk nih. Bilangnya namanya juga Ilmu usaha. hitamnya udah mulai ini nih mas kayaknya mas. Memang udah terasa nih, udah Udah terasa terasa nih. ya? Udah terasa ya? Agak terasa dikit nih. Udah kerasa kayak ngaceng nggak ya? Ini kayak ada energi negatif gitu mulai masuk gitu. Jadi gini Mas kan udah jago nih ya kan. Bisnis lagi ini banget. Iya. Mami mau tanam modal dong, titip gitu, boleh nggak? Iya. Kan pengen numpang. Emang lu pada doang yang pansos, gue juga pengen numpang. Nah, ini Boleh nih. dong. Mindset seperti ini nih yang bisa bikin tumbang sendiri nih, bisa jadi gembel nih. Gimana? Titip dana itu kan artinya dia tidak mau kerja kan. Iya. Hanya uangnya yang mau dipekerjakan kan. Iya dong. Nanti ujung-ujungnya tertipu. Pernah enggak dengar di YouTube itu banyak orang yang titip-titip Bener. dana, katanya kan Iya. hadiahnya sekian nih. Benar Iya, benar iya, iya. benar. Sekian persen nih untuk investornya, katakan seperti itu kan. Iya. Tapi ujung-ujungnya apa? Disuruh tambah lagi depositnya. Benar. Nanti yang ada malah hilang semua. Mana hasil saya? Malah suruh tambah lagi Tahu-tahu deposit. di blok aja akunnya. Nah, itu kan. Pola pikir yang seperti itu yang harus Nah, yang itu harus harus- dihilangkan ya harus mas. dihilangkan. Ya, benar-benar. Nah. Ya dan ini sih mas, saya sebagai orang awam gitu kan yang anggaplah saya nggak tahu apa-apa masalah dunia trading gitu kan. Iya. Dan sekarang pun juga banyak robot ya. Oh, robot. Apa sih namanya robot apa sih mas? Robot trading. Robot trading Robot ya. trading. Nah itu tanggapan Mas Herman tentang robot trading tuh gimana mas? Ya. Jadi kalau menurut saya pribadi nih ya, Mm-mm. kalau robot itu ahli trading, itu bukan robot trading namanya, Apa dong? tapi mesin pencetak uang. Itu menurut saya. Iya kan? Iya kan? Bener. Nah, yang jadi pertanyaan di kepala saya seperti ini. Robot trading. Ini si robot ini kan ada programmernya kan? Iya. Yang nyekrip si robot ini kan, yang ngasih otak ini kan ada programmernya kan? Nah, pertanyaannya, si programmer ini bisa ndak trading? Ya kan? Kalau dia nggak bisa trading, lantas dia bikin robot trading, masuk ndak di akal? Iya. Masuk ndak? Iya. Jadi emang di setting ataupun diatur adanya robot trading itu mungkin ya Mas ya, mungkin untuk kalah kali, loss ya untuk ya. Mungkin ya, Bisa untuk loss. mungkin ya. Jadi kalau menurut saya pribadi sih, iya. Kayaknya seperti itu ya. Sebab pertanyaannya itu tadi,
si programmer ini yang nyekrip, yang ngasih otaknya ke Iya. robot ini bisa ndak trading? Iya, benar, Iya benar, kan? benar. Karena selama ini saya amati masih belum ada orang yang memang ahli di trading itu, masih belum. Balik lagi ke yang 1001 itu ya tadi di awal kan ya, Mas ya. betul. Tapi ada sih, cuman yang apa ya, yang seperti yang saya katakan tadi 1001 lah yang memang bisa di trading. Oke. Mas, balik lagi ke Just Tip nih, Justice. Balik lagi ke Just Tip nih. Mas Herman ini emang suka Just Tip gitu gak sih? Sini modal siniin, gua yang mainin, lu tinggal terima hasilnya aja. Ya, jadi kakak bisa langsung tonton YouTube saya. Di YouTube saya sudah ada bahwa SC atau spesialis candle anti titip dana. Karena logikanya begini. Kalau trader masih narik dana dari orang lain, kan gimana ya? Nggak logis banget lah. Kalau dia memang ahli trading, pakai uang sendiri aja deh. Kan gitu. Kan gak punya duit. Kayak dia Nggak, maksudnya gini loh. Nggak, maksud saya gini. Trader, katakan tradernya ya. Si A mau ditarik uangnya, yuk titip dana ke saya misalnya kan. Nanti sekian persen ke kamu, ya kan? Iya. Ini nggak logis karena apa? Kalau dia ahli trading, kalau sendirinya ahli trading, ngapain masih mau narik dana dari orang? Benar. Oke. Dia sendiri aja trading, Benar ya kan? Benar. Karena kebanyakan sekarang yang marak tuh bahkan ada seminarnya juga kan, Mas. Seminar anggaplah di trading tuh banyak banget orang-orang yang sebenarnya tujuan awalnya itu cuman biar ada orang yang tertarik dan dia invest lah. Nah, gitu. Sebenarnya ini ya dalam pandangan saya tuh kayaknya seperti itu. Tujuan utamanya tuh biar gimana caranya seminar itu dapat invest dari orang yang emang nggak paham dunia trading. Jadi memang penipu kelas berat itu menurut saya pribadi ya, dia memperbaiki screeningnya dulu, dipercantik dulu dengan mobil sport misalnya kan. Biar apa? Biar orang tertarik. Coba suruh duduk dengan saya, duduk semeja, saya kepengen lihat bagaimana dia trading. Oke. Kayak si kasusnya ini ya, maksudnya Indra Lesmana ya. Si ala gitu. Indra Kens. Anggaplah si A aja gitu. Ini sih Mas, dalam perjalanan karirnya Mas Herman ini, bisa dibilang Mas Herman Kens nggak? Bukan dong. Bercanda Mas, bercanda. Beda dong. Serius bercanda. Nggak, kalau ini bercanda. Dalam perjalanan karir di dunia trading ini, Mas Herman pernah gagal nggak? Entah dalam hal apapun lah, entah dalam. Jadi kalau saya mengatakan pada diri saya sendiri, saya nggak gagal. Sebab gini, dulu 5 tahun saya ngeriset itu saya nggak trading ke akun real. Jadi kita latihan di demo. 5 tahun. Hampir 5 tahun kita ngeriset trading itu tidak trading di akun real kita. Masih di akun demo. 5 tahun di akun demo, Mas. Waduh. Jadi Gila. karena Effortnya segede itu. karena begini, Kak. Saya tuh ngukur kemampuan dengan saya sendiri. Saya belum bisa trading, lantas saya mau trading. Wah, mau jadi gembel nih. Benar. Iya kan? Benar. Makanya saya ngeriset aja terus kan. Iya. Setelah bisa trading, saya uji coba nih di akun demo sudah mulai profit. Nah, baru nih coba-coba. Iya kan? Iya. Coba-coba deposit $200 kan awalnya kan. Masih binary option loh. Sebelum dilarang di Indonesia loh. Iya. Kalau sekarang kan sudah buyar. Gara-gara kasusnya si A ini. Jadi deposit yang $200 ini dalam 3 hari ini hampir 3.000, Kak. Dari $200 jadi 3.000. Hampir $3.000. Itu pesugihan sebelah mana? Nah, gue dari nyender langsung. Itu berapa lama, Mas? 3 hari. 3 hari. 3 hari. Jadi 200.000 dolar modal di awal. $200 modal di awal. Jadi 3.000. Jadi hampir 3.000. Waktu 3 hari jadi 3.000. Hampir 3.000. Waduh. Seperti itu. Rumahnya di mana sih, Mas? Jadi Sumekar sini. Bentar, kita boleh lah ya namu ya. Boleh, nggak apa-apa, datang Tapi aja ke serius, rumah. punya murid gak sih? Maksudnya
Udah ada orang yang berguru nggak sih Mas, minta ajarin dong gitu? Bisa dicek di YouTube saya, kadang kan ada tuh. Halo guru, ini muridmu guru, ya kan? Di komen-komennya gitu ya, di komen-komen. Clickbait biar ditonton. Dia pinter banget clickbait. Enggak, emang kita juga sekalian promosikan balik lagi kan kayak yang tadi. Jadi ini promosi kedua. Satu kali promosi itu harganya 15 juta. Jadi jangan lupa untuk penikmat PSK langsung di subscribe YouTube channelnya Mas Herman, itu adalah Specially Candle. Okay. Mas, ada penonton bayaran mau nanya nih. Ya. Silakan penonton bayaran mau nanya apa penonton bayaran? Boleh. Sini dong. Iya. Iya, silakan. Ya. Wah, Juragan mau duduk. Mas Herman, waduh, ini dunia trading ini sebenarnya, trading ini kalau yang saya pahami sih bahasa dasarnya kan trade, apa kalau bahasa Madura itu adegeng ya. Betul, adegeng. Jadi mungkin kalau di dunia saya sebagai wirausaha nih, kita mau jual apa saja itu termasuk trading juga kan. Betul. Cuman kita juga bisa nih prediksi penjualan. Saya juga berusaha jual. Saya usaha di farmasi gitu ya. Memprediksi 1 bulan lagi, 3 bulan lagi. Kadang ada juga ada juga waktu-waktu tertentu yang kayak ini naik nih, bakalan nih di musim ini naik kan gitu ya, untuk memprediksi ya. Nah, menurut saya sih menarik nih Mas kalau mau main trading ini untuk bisa jadi salah satu opsi untuk teman-teman mempelajari dunia perdagangan istilahnya. Dagangan digital ya. Perdagangan digital. Nah, yang saya ini Mas mau tanyakan, yang pertama nih, kita kan banyak nih broker atau website atau apa segala macam. Kita juga dibingungkan dengan ada kripto, ada saham, ada forex, ada gold segala macam. Mungkin nanti Mas Herman bisa nih kira-kira yang trust ini apa nih? Yang dipercaya seperti itu. Siap. Terus yang kedua mungkin hampir sama Mas, mungkin kita butuh apa ya? Butuh insight nih dari Mas Herman tentang semuanya ada manajemen risiko ya. Betul. Manajemen risiko mungkin itu yang mungkin yang bisa disampaikan untuk kami pemula nih, trading digital. Mungkin gitu Mas. Oke. Iya. Enggak, nih orang kayaknya emang latihan pidato ya, mau nanya begitu panjang banget, heran gue. Enggak, yang pengen gue tanyain sebenarnya siapa sih yang tadi tuh? Bercanda. Kayaknya ini mulai besok kalau begitu habis kontrak nih gue. Jadi gimana Mas? Platform yang trusted. Jadi begini, kalau pemula di trading ini kan ada 4 jenis nih. Ada yang namanya binary option, ada forex, ada cryptocurrency, dan ada saham. Oke. Nah, kalau kita pemula, sebaiknya mungkin lebih aman di trading saham kali ya. Karena begini, kalau forex sangat berisiko menurut saya pribadi. Karena ada istilah margin call kalau di forex tersebut. Sementara kalau di saham kan saya rasa nggak mungkin collab lah kalau saham-saham yang sudah dikenal kan. Seperti misalnya sahamnya Unilever, sahamnya INDF, Indofood kan, Astra Motor kan. Saya rasa nggak akan collab lah. Jadi bagi pemula kalau boleh saya sarankan mending trading di saham, itu lebih aman. Karena katanya bapak kita yang Lo Keng Hong yang ahli trading juga. Siapa itu Mas? Lo Keng Hong nggak kenal? Bapak saya. Enggak, sebenarnya yang saya kenal itu Lee Chong Wei sih. Kalau Lee Chong Wei mungkin yang bulu tangkis itu ya, yang badminton gitu ya. Jadi katanya Bapak Lo Keng Hong, kalau kita trading di saham, anggaplah kita jadi investor di saham, naruh uang katakan 100 juta ya. Sekalipun ditinggal tidur kalau di saham, tinggal tidur 10 tahun, 20 tahun, kita dapat untung. Dapat dipastikan dapat untung. Nah, kenapa saya katakan demikian? Kita berpikir ke mie goreng aja lah dulu. Mie goreng dulu harganya berapa? Coba. Dulu tahun berapa 1.000 nih? sih kayaknya. 1.000. Nah, anggaplah 1.000 ya. Anggaplah 1.000. Sekarang tahun 2023 harganya berapa? 3,5. 3.000 udah, 3.000 lebih ya. Kalau kita dari dulu investasi,
taruh di sahamnya Oh, INDF, Indofood, oke. apa kita nggak untung? Berapa kali lipat untung kita? Iya. Dari 1.000 ke 3.500. ya. Oke. Berapa ratus persen, ya kan? Iya. Bener, Nah, makanya katanya Lo Keng Hong, orang cerdas itu naruh uang di saham bukan di bank. Oke. Nah, seperti itu. Iya. Dan itu pun juga udah terbukti. Maksudnya kadang kan sebagai orang awam juga kita apa ya, rasa percaya atau dalam arti trustnya itu kayak kurang gitu di dunia perdagangan digital itu sih, Mas. Jadi sekarang ini banyak trader-trader yang tumbang, itu disebabkan kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan dan bagaimana resiko trading forex tersebut, seperti itu. Oke. Jadi itu tadi kalau boleh saya sarankan sebaiknya kita tradingnya itu di saham dulu atau cryptocurrency gitu kan. Kalau di forex harus orang-orang yang sudah emang berpengalaman. Seperti itu. Tapi Mas Herman boleh ceritakan yang namanya trading nggak mungkin terus-terusan win dong. Betul. Loss terbesar selama ini. Kemarin sudah saya upload di YouTube saya tuh hampir $2.000 saya pernah loss. $2.000. Padahal kalau dibeliin kopi ini Enggak, padahal kalau misalnya diinvestin ke PSK ini kan enak ya. Iya, bisa enggak maksudnya Mas Herman bisa pakai sepuasnya. Mas Herman bisa pakai sepuasnya gitu kan. Apalagi kan sekarang lagi kenceng-kencengnya nih, Mas. Kan anggaplah di rumah kan sekarang ini ya maksudnya di rumah kan sendiri ya. Pasti lagi kenceng-kencengnya nih. Loss terbesar $2.000. hampir $2.000, nggak sampai sih $2.000. Win terbesar dong, cialah spill Ya. dong ya. Kalau win terbesar kemarin saya sempat narik hampir $13.000. Luar biasa, lumayan kemarin. Itu duit. Bukan. Itu apa? Uang lah, uang dolar. Kalau dolar itu bukan duit sebenarnya sih. Kertas. Iya. Ini lagi sih, Mas. Jadi kayaknya pertanyaan terakhir deh ya. Pertanyaan terakhir buat Mas Herman. Pada kenal nggak sesama trader di Sumeneb? Anggap yang bisa dibilang punya nama gitu ya. Dan nggak tahu tanda kutip. Apa ada paguyubannya gitu ya? Iya. Apa kenal sama yang namanya siapa sih? Itu Apa? Muhammad Safari. Feven. Ada pernah dengar nggak, Mas, yang Feven itu? Jadi memang pernah ada sih di telinga itu si A gitu Iya, di Sumeneb kan. Enggak sebut aja gitu, Mas, enggak apa-apa. Janganlah. Enggak, maksudnya editornya biar kerja nih, Mas. Istilahnya. biar kerja. Lanjut Mas Herman. Pernah dengar sih, cuman dengar saja ya, tapi nggak tahu kebenarannya seperti apa. Jadi saya nggak bisa ngomong lebih gitu, nggak bisa berbicara banyak tentang dia karena saya belum kenal pasti dengan dia Jadi gitu. nggak mau kenal nih. Kalau kenal sih masalah nih, mau. Mas. Enggak ada ya? Enggak lah. Tapi nggak mau kenal nih. Pengen. Sama Jadi Mi. wow, Sama Mi. bisa. Kan dari tadi kenalan lagi yuk. Kenalan lagi ya. Dia nggak usah beli sih, Mas, gratis sama butuh. Emang ada promo nih. Ada. Mas Herman, pada suatu kesempatan ini Mas Herman mungkin mau nyampein apa sih buat anak-anak muda di Sumeneb yang mungkin mendambakan untuk memulai trading supaya hidupnya lebih mudah gitu. Iya. Jadi kalau memang kita mau jadi trader, kalau bisa kita jangan putus sama kerjaan yang aslinya kita. Kita misalnya kerja di swalayan misalnya. Kerja sama Mas Herman nih gitu ya. Bisa. Kita tetap jangan putus dengan kerjaan kita. Nah, di samping itu kita sambil belajar. Seperti itu. Jadi sampingan gitu lah ya, Mas. Ya. Benar. Nah, terus proses belajarnya ini bukan sebentar ya. Kita belajar trading itu bukan sebentar. Kita butuh waktu yang sangat lama untuk bisa memahami ilmu trading. Seperti itu. Ingat loh, jangan beranggapan trading itu simple loh. Coba aja buktikan. Jadi bagi saya
saran untuk trader Sumeneb katakan, Ya. kalau bisa jangan buru-buru terjun ke akun real. Oke. Kalau setakat latihan di akun demo nggak masalah. Nanti kalau benar-benar terasa nyaman trading, sudah dirasa profit kan, intinya lebih banyak profitnya daripada lossnya, barulah kalau mau uji coba di akun real seperti itu. Tapi itu akun demo tuh ini nggak sih suka ngecelain orang nggak sih? Dibikin Enggak lah. free, dibikin menang, terus tahu-tahu. Enggak lah, enggak ada istilah seperti itu karena begini. Misalnya kakak trading di akun demo kan ya. Si emasnya trading di akun real. Ya. Ini candlesticknya pergerakannya sama. Oh, sama. Oh sama. Sama. Jadi nggak ada istilah dimanipulasi kan Ya. kalau seperti ini kan. Ya. Nah, Oke. seperti itu. Oke. Jadi kapan nih kita main ke rumahnya Mas Herman? Entar. Mumpung sama-sama jomblo nih. Enggak, kayaknya gue saranin untuk Mas Herman Ya. pulang dari sini langsung sholat ya Mas ya. Siap. Siap. Dibuang gitu ya. Biar udah gak ikut. Thank you ya Mas Herman ya. Ya, sama-sama. Itulah perjumpaan kita pada suatu kesempatan malam hari ini. Ini ngapain nih Bebek? Ini enak banget. Bebek. Ini ngapain Bebek? Bebek lagi bilang ya. Terima kasih sekali lagi untuk Mas Herman yang udah meluangkan waktunya. Sekali lagi boleh tepuk tangan untuk Mas Herman. Tapi serius kapan-kapan kita main lah ya ke rumahnya ya. Siap. Yang penting jangan tengah malam aja. Kenapa emang? Ya, ini udah pertanda kalau Mas Herman ini emang nggak mau sama lu. Bukan gitu. Salah Aduh, paham. kandas lagi. Maksudnya Gue. di tengah malam itu saya kan pas lagi berdoa kan. Kan gitu. Gitu. Iya deh. Kalau gitu, thank you ya kalian udah nonton. Siap. Ketemu lagi di PSK selanjutnya. Ciao.